Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI kelas 6. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kemarin kita sudah membahas materi tentang zakat ya. Misyani harap anak-anakku sekalian dapat memahami betapa pentingnya zakat untuk kita ya, karena zakat ini termasuk rukun Islam yang ketiga ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, zakat ini sangat penting. Jadi diingat-ingat terus materi tentang zakat ya anak-anak ya. Kemudian setelah materi zakat, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Semua perilaku terpuji ada pada Nabi Muhammad, sehingga sebagai umatnya kita wajib mencontoh perilaku terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti idola kita pertama adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad, dan yang kedua menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad, lebih baiknya lagi kita pelajari dulu bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad ya. Di sebelah sini ada gambar. Ada gambar tentang penyerangan pasukan Abrahah yang mau menyerang ke Mekah. Mereka mau menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Abrahah ini iri, Ka'bah itu banyak yang mengunjungi, sedangkan tempat ibadahnya yang ada di Yaman sana sepi pengunjung, sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, tapi Allah berkehendak lain ya. Dalam surat Al-Fil, maka datanglah burung yang berbondong-bondong. Mereka melemparkan batu dari tanah yang terbakar ya. Sehingga Raja Abrahah dan pasukannya semuanya tewas. Nah, kemudian tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah ya. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, nah tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena itu tadi, Raja Abrahah yang mau menyerang Ka'bah menaiki gajah. Nah, kemudian sejak kecil Nabi Muhammad selalu bersikap jujur ya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sama sekali, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya ya. Hari-hari Nabi Muhammad beliau lalui dengan sederhana, karena sejak kecil beliau sudah yatim piatu ya. Usia 6 tahun beliau yatim piatu, usia 8 tahun kakeknya meninggal, sehingga beliau tinggal dengan pamannya yaitu Abu Thalib ya. Sampai pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah. Nah, dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad memiliki 6 anak ya. Yang 2 putra dan yang keempat putri. Putranya yaitu Qasim dan Abdullah. Ini mereka meninggal pada usia kanak-kanak. Nah, dan 4 putrinya yaitu namanya Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum.
Bagaimana proses diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul? Yaitu ketika beliau sedang berkholwat ke Gua Hiro, ya. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Nabi Muhammad hijrah, ya. Sehingga malam 17 Ramadan itu disebut malam nuzulul Quran, yakni waktu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kalinya. Ya, kenapa ini Al-Quran yang pertama kali? Karena Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, ya, tidak sekaligus. Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ya, selanjutnya setelah mengalami masa Nabi Muhammad setelah berdakwah di Mekah itu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Beliau mendapat banyak tantangan, ya, banyak sekali yang mencoba menggagalkan dakwahnya Nabi Muhammad. Tidak hanya datang dari orang lain atau orang-orang Quraisy pada umumnya, melainkan juga dari keluarganya Nabi sendiri. Banyak mamanya yang menantang, terutama Abu Lahab, ya. Kemudian datanglah perintah untuk hijrah. Hijrah yang pertama yaitu Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, ya. Kemudian di Habasyah ini banyak sekali mendapat tantangan. Mereka itu mendapat penolakan, ya. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah memberikan surat kepada Raja Habasyah, ya, untuk jangan sampai orang Mekah ini berhasil hijrah ke Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua yaitu hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah atau Yasrib itu pada tahun 622 Masehi. Kemudian kita masuk kepada pokok pembahasan kita, ya anak-anak, ya, yaitu kasih sayang Rasulullah kepada orang tua, anak-anak, dan masyarakat. Nah, ini perilaku terpuji Nabi Muhammad yang wajib kita contoh, ya. Salah satu perilaku yang patut kita contoh yaitu kasih sayang beliau. Beliau itu selalu menyayangi anak kecil, kemudian orang tua dan masyarakat pada umumnya. Tidak hanya kaum muslimin, anak-anak, ya. Bahkan ada seorang pengemis yang buta. Dia seorang kafir dan selalu mencaci maki Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dengan penuh rasa kasih sayangnya setiap pagi selalu menyuapi orang tersebut. Beliau tidak pernah mempunyai sikap dendam sama sekali. Kemudian sikap yang kedua, anak-anak, yaitu sikap sabar dan tabah. Sikap sabar dan tabah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Sabar itu menerima dengan lapang dada apa yang telah terjadi dalam hidupnya, baik itu kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kemalangan lainnya, ya. Kemudian tabah artinya tidak larut dalam kesedihan, ya. Setelah dia mempunyai sikap sabar, kemudian tabah, dia tidak larut dalam kesedihannya dan berusaha untuk bangkit, ya. Tabah dengan cara dia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dari dua sikap itu tadi, saling menyayangi kepada sesama, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada masyarakat, ya. Kemudian sikap yang kedua yaitu sabar dan tabah. Nah, nanti anak-anak buka lagi di buku PAI, materi pembelajaran 5 dibuka kembali. Setelah itu anak-anakku sekalian nih ada tugas, ya. Miss Yani sudah upload tugas kalian di
Google Classroom ya. Nanti dibuka di topik pembelajaran PAI hari ini. Nanti ada soal kuis di situ, nanti dikerjakan. Jangan lupa yang sudah mengerjakan tolong memberikan komentar di Google Classroom. Sekian materi dari Miss Yani. Semoga membawa banyak manfaat untuk kita semua. Miss Yani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.